Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, apa kabar, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya, amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya mau melanjutkan servis mesin speaker aktif Hooper. Ini kiriman dari Bapak Indra dari Kuta Selatan, Jimbaran, Kota Bali teman-teman ya, dari Bali. Untuk mesinnya Hooper 12HA 350 itu modelnya. Mesinnya seperti ini teman-teman ya. Kondisinya pada saat pengiriman ini mesin belum normal teman-teman ya. Dan beberapa komponen itu ada yang belum terpasang teman-teman ya. Jadi di kesempatan video kali ini channel Dunia Servis Elektronik mau merakit ulang ya teman-teman ya, servis sekaligus merakit ulang mesin Hooper 12HA 350 ya teman-teman. Sebelum lanjut untuk servis atau merakit ulang, teman-teman bisa pelajarin ya atau simak dulu untuk mesin PCB nya Hooper 12HA 350 ini seperti ini. Jadi nanti teman-teman perhatikan terlebih dulu ya, sebelum memasang komponen. Dari pertama adalah blok power supply. Power supply ini menggunakan power supply 2 tingkat tegangan, yaitu tegangan low dan tegangan high. Untuk tegangan low dari trafo output sekundernya adalah 28 volt CT, dan tegangan high-nya itu dari trafo sekundernya adalah 60 CT teman-teman ya. Jadi untuk papan PCB-nya itu ada 2 power supply ya, 2 dioda, 4 kapasitor elko ya teman-teman ya. Pelajarin dulu untuk skemanya. Ini menggunakan 2 layer ya. Pastikan untuk jalur dari pin plus dan min dioda ini terhubung ke plus dan min kapasitor elko. Dari mulai dioda tegangan low untuk tegangan low teman-teman, dan dari dioda untuk tegangan high-nya. Jadi dipastikan apakah jalurnya itu sudah sempurna, sudah nyambung atau belum. Ini yang pertama teman-teman ya, supaya nanti jelas bahwa mesin ini supply dari power supply itu normal ya, karena tegangannya itu nanti jalurnya itu sesuai dengan jalur yang ada di PCB. Untuk mengetahui bagaimana cara tegangan PCC inputnya yang masuk antara plus dan min, karena ini tegangannya di sini menggunakan tegangan high-nya teman-teman ya, di bagian mesin drivernya, yaitu ada di sebelah sini teman-teman ya. Untuk transistornya C4793 dan A1837 ini tegangannya adalah high teman-teman ya, tegangan tinggi. Teman-teman bisa pelajarin untuk jalurnya. Nah ini sudah saya kasih tanda nih teman-teman ya, jalurnya yang dari tegangan high-nya itu melalui jalur atas dan bawah sampai ketemu di resistor yang sebelah sini, dan mendapat kaki emitor ya teman-teman ya, kaki emitor dan kaki basis ya teman-teman ya, untuk transistor yang ada di sebelah sini. Teman-teman pelajarin dulu untuk jalurnya. Ini teman-teman udah saya kasih tanda ini jalurnya. Bisa teman-teman nanti dicek ya secara pengukuran pasif ya, apakah jalur yang dari tegangan high ini langsung terhubung ke resistor sebelah sini teman-teman ya, antara tegangan min dan tegangan plus ya teman-teman ya. Ini kasih tanda, ini jalurnya yang di bawah, dan jalur yang atasnya itu sebelah sini teman-teman ya. Nah ini teman-teman yang perlu diperhatikan untuk mesin Hooper ini, karena tegangannya itu ada 2. Yang bagian drivernya tegangan high-nya bagian transistor, sedangkan bagian transistor penguat drivernya itu tegangannya low, sama dengan transistor finalnya. Jadi nanti transistor drivernya yang ini sama, nilainya C4793 dan A1837, ini tegangannya sama dengan transistor panelnya teman-teman ya. Jadi nanti juga diukur jalurnya juga atas dan bawah, pastikan jalurnya itu sama teman-teman ya, terhubung ke kaki kolektor transistor finalnya. Dan yang sebelah sini itu adalah penguat mesin stepper teman-teman ya, yaitu IRP 140
dan IRP 9140. Tegangannya untuk tegangan high ke tegangan low teman-teman ya, dari tegangan yang AC 60 ke AC 28 volt ya teman-teman ya. Jadi perhatikan dulu untuk jalur-jalurnya supaya nanti lebih jelas ya, apakah nanti tegangan DC-nya sudah tertuju, apakah tegangan DC-nya sudah sampai ke transistor mid drivernya di sini. Ini mesin driver, tetapi di bagian sini adalah mid drivernya teman-teman ya. Sedangkan penguat transfer drivernya itu ada di sebelah sini, sebelah pinggir teman-teman ya. Yang tegangannya itu berbeda ya teman-teman ya. Yang ini tegangannya high, yang ini tegangannya low. Nah itu teman-teman untuk mempelajari skemanya untuk jalur-jalurnya. Dan yang ketiga teman-teman, untuk mesin ini adalah ada preamp inputnya teman-teman ya. Preamp input ini menggunakan IC op-amp TL072. Ini tegangannya plus 15 volt dan min 15 volt ya, atau artinya tegangan CT ya, atau tegangan simetris, tegangan DC simetris. Ini tegangannya, ini penguatnya ada di sebelah sini, TP127 dan TP122. Dan ini pastikan untuk tegangan ini adalah tegangan dari tegangan DC low teman-teman ya, dari kapasitor elko yang di tengah ini. Jalurnya sama. Jadi nanti dipastikan sebelum masang IC, ini nanti teman-teman pasang kapasitor terlebih dahulu dan pastikan jalurnya, dan nanti ukur tegangannya apakah sudah sampai tertuju ke penguat driver ini. Dan untuk tegangan output di soket ini sudah ada teman-teman ya, yaitu tegangan plus 15 volt dan min 15 volt ya, tegangan simetris DC plus min ground. Nah ini teman-teman yang perlu diperhatikan ya, untuk bagaimana cara servis atau merakit ulang ya teman-teman ya, untuk mesin Hooper 12A350 atau 15A400 ya teman-teman. Ini sama ya untuk PCB nya, dan daftar komponen juga sama ya teman-teman ya. Untuk bagian relaynya nanti teman-teman juga bisa perhatikan, untuk jalur-jalurnya juga perlu ya diketahui. Untuk jalur dioda ini juga jalurnya satu ya, dua arah teman-teman ya, atau dua jalur atas dan bawah. Jadi teman-teman harus sabar ya, harus sabar, teliti dan telaten untuk servis mesin Hooper ini. Tentunya harus gunakan tester untuk pengukuran secara pasif dan pengukuran secara aktif teman-teman ya. Untuk pengukuran pasif yaitu ya mengukur kapasitor apakah normal atau tidak, mengukur transistor normal atau tidak, mengukur resistor, dioda, kapasitor, IC, FET dan lain-lainnya teman-teman, yaitu pengukuran secara pasif. Sedangkan untuk pengukuran secara aktif teman-teman bisa praktekkan ya, atau bisa dicek, yaitu apakah tegangan dari mulai power supply, tegangan plus ke ground dan min ke ground, apakah tegangannya normal atau tidak, tegangannya stabil atau tidak teman-teman ya, atau tegangannya seimbang atau tidak. Nanti pengukuran secara aktifnya seperti itu teman-teman ya. Setelah power supply-nya sudah normal, tegangannya sama antara tegangan low dan tegangan high-nya, plus min ground-nya sudah seimbang, lanjut untuk pengukuran di bagian mesin ini, bagian mid driver-nya, apakah tegangannya sudah sampai atau belum nantinya. Dan pastikan di tegangan yang sebelah sini plus min ground-nya itu sudah ada ya teman-teman ya, normal sekitar 15 volt itu maksimal ya teman-teman. Setelah pengukuran tegangan, nanti pengukuran yang kedua adalah PSSC output ya teman-teman ya. PSSC output speaker teman-teman ya. Jadi pengukuran PSSC output speaker itu rumusnya setengah dari tegangan PSSC input ya. Dari PSSC output speaker itu tegangannya setengah dari PSSC input ya, antara plus dan min. Apabila ini tertuju atau terlihat atau terukur tegangannya itu contoh sekitar 80 volt, maka PSSC output speakernya adalah 40 volt. Ya teman-teman, lanjut untuk yang ketiga adalah pengukuran tegangan basis ya teman-teman ya. Tegangan basis yang ada di transistor final ya. Jadi tegangan basis ini nanti di jalur plus ya tegangannya plus, di jalur min ya nanti tegangannya min. Di jalur plus ini kurang lebihnya untuk mesin Hooper itu sekitar 0,45 ya teman-teman ya.
dari mulai 0,1 sampai 0,5 teman-teman. Ini pengaturannya ada di sebelah sini teman-teman ya. Apabila ini tegangannya itu 0,4 volt dan minnya itu 0,1, nanti teman-teman bisa dipelajarin dulu atau dicek lebih lanjut ya di bagian mesin-mesinnya teman-teman ya. Jadi untuk mesin Hooper ini tegangannya hampir sama teman-teman ya, antara min dan plus ya. Jadi untuk tegangan basisnya di plus adalah sekitar 0,4 volt dan di bagian minnya juga sekitar min 0,4 volt. Itu kurang lebihnya sama teman-teman ya. Teman-teman bisa atur sendiri ya tegangannya itu di bagian remote ini ya. Nah, setelah pengukuran basisnya sudah normal, nanti teman-teman bisa pengukuran DCO ya teman-teman ya. Pengukuran DCO nya itu caranya itu dari ground ke output speaker teman-teman ya. Untuk pengukuran basis juga sama, dari ground ke basisnya. Ya teman-teman, sebelum pemasangan untuk komponen-komponen yang ada di mesin Hooper ini sebaiknya teman-teman bagian transistor dari mulai 5551, 5401, C4793, A1837, transistor final dan FET 9140 atau 140 ini sebaiknya diukur terlebih dahulu ya teman-teman ya, pengukuran secara pasif apakah komponen-komponen itu normal atau tidak. Selanjutnya juga mengukur tentunya di resistor, kapasitor, dioda dan komponen-komponen yang lain teman-teman ya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk memasang komponen-komponen yang di mesin Hooper ini dari mulai resistor, dioda, kapasitor, transistor, ini nanti diukur terlebih dahulu ya komponen-komponen yang dimaksud teman-teman ya. Ini sebagian komponennya itu memang sudah terpasang ya teman-teman, karena ini mesin Hoopernya itu tadinya normal. Dan untuk pengirimannya ini ada beberapa komponen yang sudah lepas ya teman-teman ya. Jadi ini merakit ulang teman-teman ya, servis sekaligus merakit ulang. Untuk transistornya nanti diukur terlebih dahulu ya teman-teman ya, pengukuran secara pasif ya. Dari mulai transistor yang ada di sebelah sini, mesin drivernya, penguat driver, penguat final dan penguat stepper, kapasitor, power supply ya teman-teman ya. Untuk transistor finalnya ini menggunakan transistor C2837 dan A1186 teman-teman ya. Ada dua set. Untuk FET-nya normal teman-teman ya, IRP 9140 dan IRP 140. Kapasitornya ini menggunakan kapasitor ini dengan nilai kapasitasnya 6800 mikrofarad 50 volt. Itu ada 4 biji. Jadi nanti semuanya diukur secara pasif ya teman-teman ya, apakah transistor komponen yang ini tuh normal semua atau tidak. Setelah normal baru lanjut nanti pemasangan di mesin PCB nya. Setelah nanti komponen sudah terpasang semuanya baru pengukuran secara aktif ya teman-teman. Drivernya dari tegangan high-nya itu teman-teman harus pelajarin ya. Untuk tegangan transistor driver ini itu jalurnya sama ya teman-teman ya, di transistor final ya. Di sebelah sini jalurnya tuh putus ya, sebelah sini jalurnya putus. Yang dari tegangan plus transistor C4793 yang arah ke sini itu putus teman-teman ya, dari jalur atas dan jalur yang bawah. Jadi caranya itu disambung ya teman-teman ya. Dan setelah dicek lebih teliti
Untuk komponen resistor yang ada di penguat untuk tegangan plus 15 volt dan min 15 volt, ini ukurannya berbeda teman-teman ya. Ukurannya berbeda, itu kiriman dari paket Bapak Indra. Yang awalnya itu nilainya adalah 47 kilo. Ini resistornya seperti ini teman-teman ya. Ada dua. Sedangkan untuk komponen yang aslinya adalah 47 ohm. Jadi jauh ya untuk ukurannya ya. Sebelah sini ukurannya 47 ohm 2 watt ya, ada dua untuk tegangan plus dan min dari power supply Elco yang sebelah sini, yaitu tegangannya sekitar 40 volt ya, atau dari tegangan AC 28 volt CT ya dari trafonya. Dan untuk resistor yang sebelah sini itu nilainya 4K7 ya normalnya. Sedangkan untuk bawahnya ini itu nilainya 47 kilo teman-teman ya. Jadi nilainya itu udah berbeda teman-teman ya. Nah, ini sebelum pengukuran secara aktif maka lebih teliti lagi nilai-nilai komponen yang ada di skema mesin Hooper 12HA350. Untuk daftar komponennya teman-teman bisa lihat ya video-video sebelumnya dari konten channel Dunia Servis Elektronik, sudah ada ya teman-teman ya daftar komponen mesin Hooper ya. Jadi nanti bisa mengetahui apakah komponen ini benar atau tidak, atau komponen ini bisa menjadi panduannya untuk daftar skemanya atau daftar komponennya. Dan setelah dicek lagi bagian dioda yang sebelah sini itu nilainya 4148, itu juga putus ya setelah diukur pengukuran secara pasif ya. Itu diodanya ada dua, dan dioda yang sebelah sini itu juga sama, IN4148 juga putus ya, tidak terhubung ya, atau tidak ada nilainya ya. Jadi ada beberapa komponen setelah dicek pengukuran secara pasif, pengukuran dengan cara teliti dan telaten melalui tester digital atau tester analog, ini resistornya itu berbeda dan diganti. Untuk resistor yang kecil ini 4K7 ini juga diganti ya. Dan nanti pada saat komponen-komponen transistor ini sudah terpasang, bagian mid driver dan bagian penguat driver, ini transistor finalnya ini sebaiknya jangan dipasang terlebih dahulu ya teman-teman ya. Transistor finalnya itu jangan terpasang terlebih dahulu sebelum untuk mesin ini sudah normal semuanya. Normal dalam arti satu, pengukuran PCC input ya, tegangan dari plus ke ground, min dan ground, plus dan ground, min dan ground untuk tegangan low dan tegangan high-nya. Untuk tegangan low-nya di bagian final ini nanti harus sama ya, antara plus dan ground dan min dan ground itu harus seimbang dan sama teman-teman ya. Apabila tegangannya 40 dari plus ke ground, maka dari min ke ground juga sama 40 volt. Sama keduanya di bagian tegangan high-nya, apabila tegangannya terukur di sini 83 volt plus ke ground, maka dari min ke ground juga sama 83 volt. Dan setelah pengukuran PCC inputnya sudah normal seimbang, maka dilakukan pengukuran PCC output ya teman-teman ya. PCC output yaitu PCC output speaker, itu rumusnya setengah dari tegangan PCC input. Apabila PCC inputnya di sini adalah 40 volt dari plus ke ground, atau PCC input totalnya itu dari plus ke min adalah 80 volt, maka untuk PCC outputnya dari plus ke output speaker adalah 40 volt, yaitu setengahnya teman-teman ya. Jadi cara hitungnya atau cara mengukurnya juga sama. Untuk mengetahui setengah PCC-nya, setengah dari tegangan PCC input sama aja seperti ini teman-teman ya. Apabila dari plus ke ground adalah 83 volt untuk tegangan high-nya, maka dari plus ke output speaker juga sama 83 volt. Dan sebaliknya dari min ke ground adalah 83 volt, maka dari min ke output speaker juga sama 83 volt. Lanjut untuk pengukuran bias ya, tegangan basis. Di mesin Hooper ini normalnya setahu saya itu ukurannya 0,4 volt ya.
0,4 volt di bagian basisnya. Di jalur plus ini tegangannya plus, di jalur min tegangannya min teman-teman ya. Di jalur plus tegangannya plus, di jalur min tegangan min. Untuk plusnya plus 0,4 volt, di bagian min 0,4 volt. Setelah tegangan basisnya sudah normal, lanjut pengukuran DCO ya teman-teman ya. Tegangan DCO itu dari ground ke output speaker menggunakan skala DC. Ini sebaiknya tegangannya itu angka depannya 0 ya teman-teman ya, angka depannya 0. Setelah pengukuran yang keempat ini sudah selesai, pengukuran aktif, PCC input, PCC output, PBS dan DCO nya sudah normal semua, lanjut pemasangan transistor finalnya teman-teman ya. Dan nanti kalau trafonya sudah terpasang, transistor finalnya belum terpasang, tapi mesinnya itu sudah normal dari pengukuran aktif tersebut, maka untuk output speakernya itu bisa dites ya, menggunakan speaker ini dengan inci yang kecil teman-teman ya, mungkin 4 in ya. Pasang di output speakernya dan signal inputnya nanti bisa disentuh, speaker akan bunyi teman-teman ya. Speaker akan bunyi tetapi belum maksimal karena transistor finalnya itu belum terpasang. Jadi teman-teman bisa mengetes terlebih dahulu apakah ini nanti output speakernya sudah mengeluarkan suara di speakernya. Teman-teman bisa gunakan speaker yang kecil terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nanti kalau speakernya sudah normal dan suaranya juga sudah sempurna, maka lanjut untuk pemasangan transistor finalnya dan tes kembali untuk speaker yang lebih besar lagi. Ukurannya 12 in atau 15 in teman-teman ya. Lampu bohlamnya terang dan redup teman-teman ya. Perhatikan untuk lampunya yang ada di mesin driver ini ya. Lampunya kedua-duanya sudah menyala ya. Untuk pengecekan yang pertama adalah PCC input ya, tegangan DC ya, tegangan DC untuk low-nya atau untuk transistor finalnya. Bisa langsung di posisi sikring ini teman-teman ya. Ini terukur 41 volt teman-teman ya. Bagian busnya, bagian minnya itu juga sama, terukur 41 volt. Artinya untuk tegangan PCC input low-nya itu normal ya, sudah seimbang. Lanjut untuk mengukur tegangan PCC input, tegangan DC high-nya teman-teman ya. Ada di sebelah sini teman-teman, atau langsung di kapasitor elko yang sebelah sini untuk min dan plusnya. Untuk jalurnya sebelah sini teman-teman ya. Dan untuk posisi mesinnya ada di sebelah sini, terukur 83 volt ya teman-teman ya. Bisa dilihat itu tegangannya 83 volt plusnya, dan bagian minnya ada di sebelah sini teman, 83 ya. Nah teman-teman ya, untuk PCC inputnya sudah normal teman-teman ya. Lanjut untuk pengukuran PCC output ya teman-teman ya. Caranya dari ground ke tegangan low-nya itu sekitar 41 volt. Maka cara pengukuran PCC outputnya itu dari plus yang sebelah sini, dari plus ke output speaker ya. Itu tegangannya sama 41 volt. Artinya untuk PCC outputnya low-nya itu normal ya. Coba di bagian min-nya dan bagian output speakernya. Ini teman-teman cara pengukuran. Terukur 41 volt ya. Artinya untuk PCC outputnya itu normal ya. Untuk tegangan low-nya. Untuk tegangan high-nya juga sama, plus ke output speaker. Plus ke output speaker itu tegangannya 83,7 volt bagian plusnya. Bagian minnya juga sama, caranya begini teman-teman ya, 83,8 volt ya teman-teman. Artinya untuk tegangan PCC outputnya itu sudah sama teman-teman ya.
Ya teman-teman, alhamdulillah untuk kerjaan servisan hari ini, servis mesin Hooper 12HA350 atau merakit ulang mesin kiriman dari Bapak Indra dari Kota Selatan, Jimbaran, Bali ya. Untuk mesinnya seperti ini teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman ada kerjaan yang sama, mesin Hooper dengan kerusakan mati total, dengan kerusakan tidak ada suara, dengan kerusakan DCO tinggi, dengan kerusakan bagian tweeternya itu tidak ada suara. Ini cara merakit ulang ya atau servisnya. Teman-teman yang perlu diperhatikan adalah bagian power supply ya, karena menggunakan jalur atas dan bawah ya, dua layar ya, atas dan bawah. Jadi nanti perhatikan bagian jalurnya untuk power supply-nya, tegangan low dan tegangan high-nya, yaitu menggunakan PCB dua layar teman-teman ya, atau dua jalur. Yang selanjutnya perhatikan lagi di bagian mesin driver ini, tegangan high dan tegangan low-nya itu sudah normal atau belum. Cek di bagian jalur atas dan bawah teman-teman ya. Untuk jalurnya sudah dilihat ya, sudah dikasih contoh. Dan selanjutnya adalah di bagian tegangan output plus 15 dan min 15 dari penguat Taipei 122 dan Taipei 127. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan ya. Dan untuk mesin ini sebelum pemasangan komponen ini bagian komponen resistor, dioda, kapasitor, transistor ini teman-teman wajib ya diukur terlebih dahulu pengukuran secara pasif ya, menggunakan laser analog atau tester digital ya teman-teman, supaya lebih jelas apakah komponen yang mau dipasang sudah normal atau belum. Ya teman-teman, semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan mesin speaker aktif Hooper. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih sudah terus mendukung dan menonton konten channel Duna Service Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.